lampiran. Oke, nanti selain CRUD ya, nanti kita akan membuat sebuah lampiran. Jadi di sini untuk lampirannya kan nanti bisa berupa JPEG, PDF atau mungkin yang lain ya, tergantung dari teman-teman yang ingin men-settingnya ya. Teman-teman mau nyeting yang apa ya, itu terserah nanti lampiran yang bisa disisipkan apa, misalkan bentuknya PNG, TIFF atau PDF ya, atau DOCX atau DOC atau DOC. Nah, itu tuh nanti tergantung teman-teman yang ingin setting ya. Nah, itu semua nanti bisa teman-teman pelajari ya pada apa namanya, ibaratnya punyanya kode emitter ya, tentang upload. Bentar ya, coba saya lihat dulu. Oke, sebentar ya. Mana yang ternyata bisa saya minta dulu. Saya share screen dulu. Oh ya, kita itu UASnya kapan ya? Kita UASnya kapan ya? Yang tahu nggak UASnya kapan? Di kalender tanggal 28, Pak. Tanggal 28, oke. Tanggal 28 berarti kita masih bisa paling tidak 1 kali pertemuan lagi untuk mengejar proyek kecilnya. Nah, seperti ini ya. Apa yang akan kita bahas nanti ya, masih menggunakan CRUD, menggunakan data tabel. Jadi nanti tidak banyak yang akan saya jelaskan. Intinya CRUD-nya itu kan intinya kan sama ya, cuma nanti beberapa poin-poin saja yang perlu teman-teman perhatikan ya. Intinya kan CRUD-nya sama. Jadi intinya script-nya itu teman-teman bisa copy paste dari CRUD yang sebelumnya tentang prodi atau yang fakultas ya, teman-teman bisa copy paste dari situ, kemudian tinggal modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pada dasarnya dari script nanti yang akan saya paparkan nanti atau yang saya upload di e-learning, jadi saya tidak akan memberikan dalam bentuk teks ya. Saya memberikannya dalam bentuk teks ya, di dalam PPT-nya. Jadi teman-teman nanti ada beberapa poin yang teman-teman memang harus mengetikkan ulang ya, tapi itu cuma sedikit ya. Tapi lebih banyak itu nanti teman-teman itu copy paste dari script yang sebelumnya ya, untuk misalkan untuk menampilkan data tabelnya, menampilkan data tabel. Nah, misalkan mana ya, bagian controllernya ya. Nah, ini nanti kan teman-teman tidak perlu membuat lagi, intinya teman-teman cukup copy paste saja lah. Nah ini kan cukup copy paste yang kemarin, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nanti untuk UASnya ini saya usahakan besok itu paling tidak itu 80% itu mencapai target apa ya istilahnya, project yang akan kita buat 80% ya. Jadi tidak perlu 100% tapi 80%. Jadi nanti di sini nanti teman-teman membuat CRUD untuk soalnya ya. Setelah membuat CRUD untuk soal, ya, jadi nanti teman-teman mulai masuk ke bagian yang mahasiswa ya. Ini kan asisten, masuk ke bagian yang mahasiswa. Yang bagian mahasiswa nanti ya, jadi nanti teman-teman ada membuat skrip tentang untuk apa, mendaftarkan ujian, kemudian mengikuti ujian, nah, kemudian menampilkan soal ujiannya. Nah itu ya nanti untuk UASnya sampai situ. Kemudian nanti dari sisi set adminnya nanti yang mengelola pada bagian asisten nanti. Nah itu nanti mungkin akan ada tambahan yang harusnya itu ada di sisi admin ya, di sisi admin utamanya.
Tapi karena kalau kita mengejar bagian sisi adminnya itu kan tidak nyampe waktunya ya. Jadi nanti untuk set admin, yang bagian set adminnya akan diambil alih oleh asisten nanti untuk membuat kelas baru untuk ujian ya. Terus membuka ujian, menutup ujian. Nanti kalau misalkan waktunya cukup ya, tidak menutup kemungkinan nanti melihat nilainya, hasil nilainya, nilai dari mahasiswa yang melakukan ujian tersebut. Oke ya, seperti itu ya nanti ya gambarannya, apa namanya, gambaran proyek yang akan kita kerjakan ya, yang akan kita kerjakan, yang akan kita kejar ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah paling tidak 80% ya. Ya teman-teman itu tahu arahnya itu kita mau kemana, arahnya untuk apa namanya, untuk pembelajaran ini tuh kemana. Nah jadi nanti intinya kan sebenarnya arahnya itu kan kita ingin membuat sebuah software untuk ujian online ya, tapi yang simple saja ya, seperti itu ya. Ada beberapa poin-poin yang perlu kita buang, yang kita cut ya. Tuh. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ini ada berapa sih? Baru ada 16 ya. Oke, tidak apa-apa, ada 16. Oke, jadi seperti ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu mana sih Pak, ini nggak mau. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi nanti kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini. Kita akan membuat seperti ini. Nanti hasil dari pertemuan hari ini ya, itu seperti ini. Kita membuat sebuah halaman code, nah, untuk menambahkan soal ujian. Ya. Jadi nanti di dalam soalnya kita membuat soalnya, membuat jawabannya. Mungkin kalau ada lampiran gambarnya di dalam soal, nah, kita ya. Nah, kemudian nanti untuk soalnya ini mau diaktifkan apa tidak, maksudnya diaktifkan apa tidak itu nanti diambil sama mahasiswa untuk dikerjakan atau tidak. Nah itu fungsinya untuk itu ya, status aktif dan tidak aktif itu. Nah ini ya nanti teman-teman silakan seperti kemarin nanti menambahkan URL pada bagian soal ujian, dan kemudian URL-nya nanti akan diarahkan di bagian controller ya, akan diarahkan di bagian controller, namanya yang controller soal. Controller soal itu Pak lihat di bagian URL-nya ini ya. Nah, ini. Nah, nanti sama ya, ada input, proses inputnya ya. Kemudian nanti ada update-nya ya, kemudian nanti ada mungkin edit gambarnya ya, belum ada gambarnya misalkan, kemudian berikan gambar, kemudian nanti ini untuk tabelnya ya. Misalkan kira-kira seperti ini. Mana ya? Kira-kira seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan disimpan, nah ini kan tidak ada gambarnya, nanti disisihkan gambar. Nah itu yang tadi ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Terus biasa ada proses hapusnya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Ada ya? Oke, nanti sini teman-teman ya. Untuk masalah tugas ya, yang tugas-tugas sebelumnya ya, sebelumnya kan saya sudah sempat menyinggung ya. Silakan teman-teman bertanya tentang pembelajaran yang belum paham atau yang tidak bisa, atau mungkin saat mengerjakan terdapat kesulitan ya. Silakan bertanya, bisa private ya, bisa lewat grup ya. Lebih bagusnya sebenarnya lewat grup yang biar teman-teman yang lain tahu kalau mungkin mempunyai kendala yang sama. Nah, tapi kadang-kadang kan ada yang mau tanya lewat grup itu kan kadang malu ya, itu tanya langsung ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang masih ingin menanyakan tugas, jadi mohon maaf ya, mungkin yang menanyakan tugas bisa nyusul atau tidak, terus
saya gini-gini, jadi tidak bisa. Nah itu maaf ya, tidak saya jawab ya. Jadi intinya tugas kemarin ya itu ya dikerjakan dan dipresentasikan kemarin. Mungkin kalau yang kemarin sebelumnya itu saya ingin melihat kondisinya dulu, teman-teman itu banyak yang paham atau belum. Nah, ternyata yang pertama, yang kedua itu kan banyak yang tidak paham. Akhirnya oke, saya kasih dispensasi lagi 1 hari, 2 hari. Nah seperti itu. Nah, yang ketiga ini memang sengaja saya tidak memberikan dispensasi ya, supaya apa ya, kita menghargai teman-teman yang lain yang sudah melakukan presentasi tepat pada waktunya, seperti itu ya. Oke, langsung ya saya masuk ke materinya. Jadi apa yang kita buat, apa yang akan kita buat nanti ya, tampilannya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kebutuhan tabelnya, teman-teman di sini akan ada 2 tabel ya, akan ada 2 tabel. Jadi yang pertama yaitu tabel yang berisi tentang soal-soal. Yang tabel kedua nanti akan digunakan untuk menyimpan gambar sementara. Loh, kenapa kok harus disimpan sementara? Sebenarnya tidak masalah, langsung dimasukkan di sini tidak masalah. Ya, oke saja lah, langsung dimasukkan di sini nggak masalah, langsung dimasukkan di dalam tabel soalnya. Ya, jadi di sini saya memberikan istilahnya apa ya Bu? Kayak pengetahuan yang lebih kalau misalkan ya teman-teman itu ingin membuat software tentang misalkan e-commerce, tentang marketplace misalkan ya, maaf, tentang marketplace. Satu deskripsi tentang barang itu kan ada beberapa gambar mungkin ya, mungkin ada beberapa gambar. Jadi kalau di dalam marketplace gambarnya itu dia tidak berada di sini, dia tidak berada di dalam satu tabel deskripsi. Nah, dia akan berada di tabel sendiri, di mana nanti ya ID-nya itu akan diambil berdasarkan apa namanya, berdasarkan di soal yang ada di tabel soal ini. Itu nantinya seperti itu. Jadi ini tabel sementara ini digunakan hanya untuk menyimpan sementara ya, untuk menyimpan sementara gambar. Kayak misalkan seperti ini. Ya, misalkan saya menambahkan soal. Kemudian saya browsing gambarnya. Ya, terus saya tampilkan. Mana ya? Misalkan. Nah, ini saya tampilkan. Ini ya. Kemudian ini saya insert sini. Kemudian muncul 0 sini. Nah, ini gambarnya itu di sini. Ya, di sini. Nah, gambarnya ini tuh dia tidak masuk di dalam tabel yang soal. Mana ya tabel soal? Bukan berada di tabel soal, dia tidak tersimpan di sini. Ini belum ada. Jadi sementara dia akan disimpan di sini terlebih dahulu. Nah, kita coba ini. Ini. Dia akan disimpan di sini. Kita disimpan di ini. Ini di usernya bisa nul. Oh ya, oh ini kehapus ini berarti saya. Nah ini ya. Kemudian ini kan ini nanti juga bisa dihapus juga. Nah ini tabelnya sementara tersimpan di sini. Ini ID usernya harusnya muncul tadi itu. Atau mungkin atau karena saya tadi ada beberapa script yang saya download, yang saya delete ya. Jadi di sini tuh ID-nya harusnya muncul. Atau mungkin saya tidak masuk proses lagi ya. Nah, di sini tuh harusnya ID-nya muncul ini. Nah, karena ini di sini di tabel ini harusnya muncul. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ya. Harusnya muncul ya harusnya. Di sini masih nol ini. Ini masih nol ini. Jadi kalau misalkan nol nanti kita lihat di scriptnya yang setelahnya nanti. Nah, sini seperti apa? Oke, nanti kira-kira seperti ini. Jadi dia sementara disimpan di sini, bukan langsung masuk di mana ya? Bukan langsung masuk di sini. Nah, fungsinya untuk ini. Disimpan sementara dulu di sini. Nah, nanti kalau sudah kita masuk ke proses ini, proses yang ini diisikan, kemudian kirim. Nah, kemudian data yang ada di sini diambil, kemudian dimasukkan di sini.
masukkan di sini nanti. Nah, fungsinya untuk seperti itu ya, untuk digunakan sebagai penyimpanan sementara. Sebenarnya kalau mau disimpan di sini secara langsung juga nggak masalah, bebas, itu hanya opsi saja ya. Kalau misalkan teman-teman cukanya langsung aja, nanti akan saya simpan di sini Pak, misalkan di tabel soalnya, nggak masalah ya. Itu hanya opsi saja. Nah, bentar ya, saya kasih mana sih PPT-nya. Oke, di sini nanti kita akan membutuhkan dua tabel ya. Ada tabel soal dan tabel lampiran gambar sementara. Nanti gunakan untuk menyimpan lampirannya, gambarnya. Nanti setelah proses klik kirim, nanti baru akan ditransfer di sini di tabel soalnya. Nah, itu kira-kira alur dari script yang akan kita buat nanti. Nah, di sini untuk kebutuhan sistemnya ya, kan kita menggunakan konsep MVC ya, model view controller. Jadi dalam model nanti kita akan membuat sebuah model ya, namanya model soal. Kemudian di dalam view-nya nanti kita akan membuat dua buah view. View-nya ini untuk apa? Yang satu untuk menampilkan soalnya ya, yang kedua untuk menampilkan ajak gambarnya. Nah, ajak gambarnya itu yang mana? Nah, yang ini tadi teman-teman ya. Mana ya tadi ya, waktu kita minus terus. Nah, ini untuk menampilkan ajak gambarnya ini. Ini misalkan, nah kan di sini nih ada nih. Ini memang sengaja tidak saya tampilkan dalam bentuk gambar karena supaya tidak memakan tempat. Nah, ini kalau tinggal kalau mau ditampilkan gambarnya, ya kita tinggal kita panggil aja. Kita tampilkan kalau ingin menampilkan gambar menggunakan apa, image apa, nah seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti dalam controllernya ya, nanti kita akan membuat sebuah controller baru namanya soal. Jadi controller soal ini nanti hanya dapat diakses oleh asisten ya, hanya dapat diakses oleh asisten. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman itu skripnya nanti banyak ya, teman-teman bisa membuatnya dalam folder-folder tersendiri nanti supaya mencariannya lebih mudah. Misalkan nanti untuk folder asisten itu ada sendiri, folder untuk admin ada sendiri, folder untuk mahasiswa nanti ada sendiri, biar mempermudah untuk proses editingnya ya, kalau misalkan yang mengerjakan orang lain. Atau mungkin dalam satu skrip yang ada fakultas, ada prodi, ada kontrol soal mau jadikan satu ya juga nggak masalah. Itu kalau teman-teman nggak bingung ya nggak masalah ya. Tapi kalau lebih bagus lagi memang dipotong satu-satu terus dibuatnya di dalam folder lagi. Nah, itu lebih mudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti nanti di sini ada kita membuat model, membuat ajak dan membuat view ajak gambar dan view soal. Kemudian ada controller soal. Nah, di sini kita mulai dari model ya. Jadi teman-teman nanti tidak perlu mengetik ulang ya, tidak perlu mengetik ulang. Jadi silakan copy paste script yang kemarin. Ya, copy paste script yang kemarin. Kemudian tinggal disesuaikan saja ya. Untuk tabel, nama tabelnya apa, kolom ordernya apa, kolom search-nya apa ya. Kemudian kan tidak ada kontak yang dipanggil toh. Jadi ya sudah dikosongkan saja. Ya. Nah, setelah itu nah ini ya, teman-teman ya. Ini kan tidak ada tidak ada yang perlu dimodifikasi nih, tinggal di copy paste saja nih yang private function di dalam tabel query-nya ya. Nah, ini kan tinggal copy paste yang kemarin sudah selesai. Ya. Kemudian yang lain juga sama. Nah, cuman mungkin yang nanti yang akan perlu diedit itu pada bagian ini, get by ID-nya. Nah, ini kan get by ID-nya berdasarkan apa? Kita mau memanggil ID itu, mengambil ID-nya itu, mengambil record itu berdasarkan apa? Nah, ini yang perlu disesuaikan. Kalau di sini kan ada ID soal, kemudian ID soal ya, karena di sini dalam tabelnya yang mau kita ambil itu yang ini, mana ya? Nah, ini ID soalnya ini, ya, nih, seperti ini, ya. Nah, ini ID soalnya kalau seperti ini ya.
Karena soalnya itu kemungkinan kemungkinan bisa lebih dari beribu-ribu, misalkan saja beribu-ribu atau beratus-ratus misalkan ya. Nah, ini memang sengaja saya inskripsi sih soalnya. Jadi dia makanya varchar ya, bukan 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 integer ya. Nah, saya pertama ngambil tahun, tanggal, kemudian menit. Nah, terus kemudian ini saya inskripsi. Jadinya seperti ini. Saya mengambilkan berdasarkan waktunya ini. Nah, ini kemudian saya inskripsi jadi seperti ini. Ya, itu ya. Nah, ini. Jadi ini yang menyesuaikan ya, kan ada edit soal. Nah, ini edit soal ini. Apa ini? Jadi nanti misalkan kayak edit, delete, nah itu yang perlu diperhatikan ini, ya. Jadi yang diedit berdasarkan apa, yang edit soalnya apa, ya. Kalau ini kan jelas nggak ada yang sama ini edit soal itu. Kalau primary key itu nggak boleh ada yang sama. Nah, ini sama ya intinya pada bagian model intinya sama teman-teman ya. Jadi tidak ada banyak perubahan ya. Ini sampai proses simpan, update dan delete-nya. Ya, ini saya copy paste script yang kemarin, kemudian sedikit saya modifikasi pada bagian ini. Yang pokok-pokok aja, yang memang perlu diganti kayak edit soal. Kalau yang atas tadi tidak perlu, ya. Nah, kemudian teman-teman ya, teman-teman di sini akan menemukan gambar sementara, sebuah metode dengan nama gambar sementara, sebuah metode dengan nama cari gambar sementaranya, kemudian proses penghapusan hapus lampiran. Nah, ini kan query untuk mencari ya, ini untuk mencari menampilkan, nah seperti itu, menampilkan query yang berdasarkan yang kami berdasarkan ID-nya ini, itu berdasarkan ID-nya ini, nah seperti itu. User. Oke, berarti ini berarti punya saya scriptnya ada yang meleset di bagian sini ya kan. Simpan sementara. Bentar ya, saya cek ya. User. Sessionnya namanya apa ya? Kemarin ya, bagian login ya. Oh, ID mahasiswa. Nah, ini ya yang meleset ini ya, ID mahasiswa sama ID user. Makanya tadi tampilan gambarnya kosong ya. Nanti teman-teman silakan diganti ya. Kalau misalkan copy paste dari kalau sudah di-download materinya nanti silakan diganti ya, disesuaikan untuk nama sesinya. Makanya kemarin. Kalau ini tadi kosong harusnya kan ada ID-nya. Kemudian kita masukkan di kontrol sini. Nah, nanti yang ID user seperti ini diganti saja. User ya. Saya copy paste juga di bagian script yang punya saya ya, makanya ada beberapa yang memang belum saya ganti, makanya ketinggalan ini. Nanti pada bagian ini juga ya teman-teman ya, pada model-modelnya coba cek yang ada ini. Ini kasih apa ya? Oh, di usernya. Kalau yang ini benar ya, ini di usernya ya teman-teman ya. Benar di usernya ini.
Jadi teman-teman nggak apa nanti saya kopikan pasal lagi jadi nanti nggak malah bingung ya. Kemudian nanti pada bagian sini tadi mana ya? Makanya kalau tadi saya cek itu kok, ini tadi saya coba loh kok, ini ID-nya kok kosong, nah ya. Sebentar ya. Mungkin nggak ada yang kelewat, tidak ada yang kelewat nanti salah ini. Nah ini kan tadi saya input ini, mana ya tadi ya? Input ini ya. Mungkin nggak ada yang kelewat. Wah, jadinya error. Nah ini kan muncul ya. Harusnya di sini tuh muncul, harusnya ada. Nah ini harusnya ada ini ID-nya. Saya hapus dulu, bentar. Ternyata ada yang kececer ya. Itu ketahuan. Ini kan kosong nih. Ya, kosong ya. Jadi kan ini otomatis sudah kosong. Nah, ini kalau saya simpan, klik browse ya, saya cari. Misalkan. Nah, kemudian di sini muncul ya. Kemudian di sini muncul. Nah, nanti pada bagian ini end user-nya nanti akan keluar harusnya ya. Nanti yang ditampilkan yang ini. Nih. Tadi kan masih kosong tuh. Ya, seperti itu ya. Ternyata ada yang kececer nanti akan saya paste ulang ya. Nanti biar teman-teman nggak bingung nanti kok ini kok ada yang kurang. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, maaf teman-teman ya. Nanti di bagian ini ada user datanya ini, nanti kan saya ganti tuh. Berarti nama sesinya disesuaikan. Ini ada user, ini ada user. Nanti masih salah ya. Untung tadi pas di sini tuh saya lihat loh, ada user, nah seperti itu ya. Ini bagian sini ya. Nah, ini pada bagian modelnya itu seperti ini. Ya, jadi di sini nanti digunakan untuk menampilkan lampiran ya, record yang ada di lampiran gambar sementara ya, yang di tabel sini. Ini fungsinya untuk ini. Ini sama ya, ini sama sebenarnya ini. Dobelan nulis. Ini untuk menghapus lampirannya. Oh, maaf beda ya. Kalau ini untuk menampilkan satu record ya, satu record. Kalau ini lebih dari satu recordnya ya. Jadi kalau ini hanya satu record saja ini. Jadi model kalau ini untuk menampilkan data array, ini yang bagian bawah cari gambar sementara ini, menampilkan data array-nya. Terus kalau yang ini ya, kalau yang ini menampilkan apa namanya? Menampilkan satu record ini. Yang atasnya menampilkan satu record dan ini menampilkan semua data lebih dari satu. Ini hanya satu record saja ini. Ini bisa lebih dari satu kalau yang bawah cari gambar sementara ini ya. Nanti kalau teman-teman kan kemarin sempat error tuh pada bagian ini, pada bagian con ini ya, karena teman-teman ada yang error pada bagian con. Nah kemarin ada beberapa teman-teman mahasiswa itu yang menanyakan, jadi saya berikan alternatif itu, alternatif penggantinya itu seperti ini skripnya, intinya sama ya skripnya. Kalau misalkan teman-teman itu membuka skrip kok, ini skripnya kok beda dong, ya nggak apa-apa ya, nggak masalah itu, tapi intinya sama. Mana ya? Model user kayaknya ya. Nah, kemarin ya. Model sendiri, maaf. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menggunakan con ini error pada bagian sini ya, ada bagian sini baris yang 49 misalkan. Berarti nanti teman-teman bisa menggunakan alternatif seperti ini. Ya. Cuman bedanya kalau manggil datanya ya, kalau yang menggunakan ini, misalkan kita mau memanggil namanya ya, misalkan nama, kan kemarin pakainya seperti ini, dolar misalkan, row, ketik, nah terus ini kan titik koma, nama ya misalkan. Kalau yang ini, yang di sini, kalau yang ini manggilnya nanti bedanya cuma seperti ini, row, panah ya, kemudian nama, nah seperti ini ya.
Kalau yang atas ini nanti marginnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan ini nanti marginnya seperti ini. Oke ya, kalau misalkan teman-teman menemukan kendala ini ada yang error pada bagian ini, if count-nya ini loh. Nanti silakan nanti menggunakan ini. Kalau menggunakan ini error, silakan teman-teman menggunakan ini. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Bingung ya? Iya Pak, bingung. Ya, sudah, nanti dipraktekkan saja. Saya tuh sebenarnya mau nari teman-teman semua ya. UASnya pengennya yang mau gimana? Mau cuman sampai menampilkan ini saja, menampilkan soal saja. Maaf, membuat sampai dengan membuat grup di bagian soal saja untuk UASnya, atau sampai dengan menampilkan soal waktu mahasiswa ingin melakukan ujian. Tak tanya dulu, daripada nanti teman-teman merasa terbebani. Hah? Mau sampai mana? Ayo, yang lain. Ayo Mas Leli. Ya Pak. Ini mau sampai yang mana ujiannya? Mau cukup sampai di bagian soal ini, membuat soal ini, kurut soal dengan lampiran, atau ingin sampai dengan mahasiswa login, mendaftar ujian, terus kemudian muncul soalnya? Kalau saya pribadi Pak, terserah teman-teman sih Pak. Kalau bisa sampai CRUD aja Pak. Soalnya takut ngebebani juga sih Pak. Oke, makanya ini saya tarik ini. Kalau saya sih Pak, teman-teman gitu. Yang teman-teman yang lain silakan. Kalau mau usul silakan ya. Jadi biar teman-teman yang lain tuh juga tidak merasa sangat terbebani ya, karena kan emang kalau kita belajar pemrograman emang susah ya, repot. Harus banyak meluangkan waktu di depan komputer ya. Yang lain gimana? Atau nanti saya kirimkan form aja ya, teman-teman mau pilih yang mana nanti. Teman-teman mau pilih yang mana, mau cukup sampai dengan CRUD yang soal saja, atau nanti untuk sampai dengan menampilkan menampilkan halaman soal sampai dengan mahasiswa daftar, kemudian begitu ujian menampilkan halaman soal. Nah, mau sampai yang mana ya? Nanti saya buatkan itu aja ya, form ya, silakan ya. Kalau mau ngomong di sini nggak enak ya. Ya Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini untuk modelnya ya. Jadi kalau teman-teman ada kendala di bagian sini tadi, if count-nya tadi, silahkan teman-teman menggunakan apa yang sudah saya saya rekomendasikan tadi ya, pada bagian fungsi yang di model login tadi ya. Nah, setelah model ya, ini kan modelnya tuh sebenarnya cuma sedikit, cuma copy paste saja, ya, cuma copy paste saja, cuma sedikit dimodifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penyimpanan itu tidak menggunakan dua tabel, ya, ini yang menyimpan lampiran tadi tidak menggunakan dua tabel. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan ini. Teman-teman tidak perlu menggunakan ini. 3 script ini tidak perlu. Ya. Lalu 3 script ini sebenarnya tidak perlu kalau teman-teman tidak menggunakan Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak ingin menampilkan filenya di sini, jika teman-teman itu tidak ingin menampilkan lampirannya di sini, ini ya lampirannya di sini, jadi tidak ingin menampilkan lampirannya di sini. Nah, ini kan saya hapus, saya masukkan ya. Nah ini ya lampirannya ini. Kalau tidak ingin masukkan di sini, kalau tidak membutuhkan ini, jadi teman-teman juga tidak membutuhkan ini, tidak membutuhkan 3
3 metode ini. Tidak perlu membutuhkan 3 metode ini. Ya. Jadi nanti cuma nampak di sini saja, cuma nampak di bagian sininya saja. Tapi di sini enggak, tidak ditampilkan. Ya. Nah, itu teman-teman tidak perlu menggunakan 3 script ini. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini ini adalah script untuk view aja gambarnya. Jadi gunanya untuk apa nanti? Gunanya untuk menampilkan, ya, untuk menampilkan menampilkan ini di sini. Ini tuh dari ya, ini tuh dari form ini. Ini form ini yang kecil ini bawah sini itu ada formnya. Nah, ada form lagi, dalam form ada form lagi ya. Formnya apa ini formnya? Ya, lampiran belum tersedia, lampiran belum tersedia. Tetapi kalau ada isinya, kalau kita berikan lampiran ya. Nah ini, ya nama lampirannya akan ditampilkan. Ini. Nama lampirannya akan ditampilkan mana ini? Nah, gambarnya, nama gambar. Nah, seperti ini ya. Gambarnya nama gambar. Kemudian ini kalau dihapus, nanti on click hapus gambar, berarti nanti gambarnya akan dihapus. Seperti itu ya. Ini ya. Jadi form ini ada form aja gambar. Dia file sendiri, dia file tersendiri ya. Ini adalah file tersendiri. Jadi nanti ada file tersendiri namanya aja gambar mana ya? Ini aja gambar ini. Ini ya ini hanya untuk menampilkan saja, hanya untuk menampilkan ini. Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan ini kan berarti tidak menggunakan tiga metode tadi yang sudah dibuat di dalam model tadi. Jadi teman-teman tidak perlu membuat model yang tadi. Model ini. Jadi teman-teman tidak perlu membuat model ini kalau tidak ingin menampilkannya. Nah, kemudian juga tidak akan butuh ini juga ada gambar ini. Ya. Jadi memang sengaja saya memberikan ini ya biar teman-teman untuk punya gambaran yang lain selain menyisipkan lampiran, tapi istilahnya yang tidak menggunakan aja nanti langsung otomatis masuk jadi satu dengan form inputnya ya. Ini ya, ini seperti ini scriptnya. Nah, ini modelnya kan kita menggunakan model yang sudah kita buat tadi, ada gambar sementara ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini form utama yang akan kita gunakan ya, namanya soal PHP. Jadi di dalam tabel data tabelnya nanti kan kita ingin menampilkan nomornya, kemudian isi soalnya, kemudian gambarnya, status soalnya, dan tindakannya, actionnya ini di sini berarti mau diedit atau dihapus. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ya, untuk mungkin kemarin ada teman-teman yang trouble pada bagian data tabelnya kok nggak muncul, terus kemudian tab pada bagian atas itu pada bagian atas yang master data itu kok nggak muncul. Nah, itu semua kendalanya ada di sini ya. Dia ada yang tabrakan, jQuery-nya tabrakan kayak atau CSS-nya tabrakan. Nah, seperti itu. Ini kadang nih seperti ini, kadang terus kalau ini ditaruh di atas dulu, nah nanti dia jadi nggak muncul, nah dia tabrakan. Jadi yang kebaca misalkan dia ada sebuah nama kelas CSS yang sama, nah yang dipanggil yang harusnya yang punyanya misalkan punyanya yang ini dulu, tapi yang kebaca yang ini dulu. Nah jadinya scriptnya nggak nampil. Nah seperti itu ya penyebabnya. Ini tampilan tabelnya ya, pada bagian ini tuh ini tampilannya ini. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ini form ini tuh tampilan ini. Ini tampilan seperti ini. Kemudian saya klik lagi ya. Nah, ini formnya sama ya. Ini formnya itu saya hanya copy paste saja sama dari yang form kemarin.
Cuman saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan tabelnya, tabel soalnya. Ya. Nah, ini form apa ini? Ini namanya form untuk inputnya, script-nya. Ya, ini form untuk script. Jadi ini script-nya ini pilihan A, pilihan B, ya. Kita kan disuruh memasukkan kalau A isinya apa, kalau pilihannya B isinya apa, kalau pilihannya C isinya apa, kalau pilihannya D isinya apa. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Sorry ya, Pak ya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian pilihan E-nya apa? Nah, kemudian nanti jawabannya apa? A atau B atau C atau D ya atau E. Nah, ini kemudian sampai dengan sini, sampai dengan button ini kirimkan bakal. Nah, ini dia itu satu form. Maksudnya satu form itu satu form script. Dia adalah satu form script. Nah, jadi yang saya paparkan ini ada 3 step ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini adalah form script ini. Nah, ini saya tampilkan sini biar enak. Mana ya? Teman-teman ya, dari sini sampai dengan ini. Nah, ini ya, yang saya blok ini. Ini form script-nya, script untuk soalnya. Ya. Ini script untuk soalnya. Nah, kemudian tadi ada lampiran, kemudian kita menyiapkan gambar ya. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, ini dia formnya itu dipanggil di lewat sini. Ya, yang ini tadi loh. Nah ini. Misalkan ya. Nah, ini kan di sini. Jadi ditampilkan di sini. Menampilkannya di sini. Ini manggilnya lewat mana ya? Manggilnya lewat sini. Lewat JavaScript-nya ini. Menampilkannya. Nah, ini. Ini ya script-nya yang ini. Ini mana nah ini. Ditampilkan. Ini diambil dari controller ya. Controller kita belum masuk ke controller ya. Diambil dari controller soal yang nama metodenya tampilkan gambar. Ya. Ini yang form script-nya, form simpannya dari sini dan sampai dengan ini. Nah, kemudian ini untuk form edit-nya. Jadi ini kalau kemarin kan kita membuat form input dan edit itu kan sama jadi satu. Ya, sama jadi satu form ya. Kemarin kan kita membuatnya jadi satu waktu kita membuat program studi ini. Ya. Form edit, form tambah sama form edit kan sama satu form. Ya. Nah, ini sama. Nah, kalau yang ini saya membuat 2 form yang berbeda antara tambah dan edit. Kenapa kok saya membuat 2 form? Karena yang file tambah ini, jadi nanti di dalam file tambah ini ada tambahan bagian ini, lampiran ini, mendapatkan gambarnya ini. Ada bagian gambarnya ini. Tapi kalau yang edit, jadi hanya digunakan untuk melakukan edit ini saja, teksnya. Nah, kalau mau edit gambar gimana ya? Gambar sudah klik gambarnya saja. Terus sudah diganti. Ini nah, ini ya. Itu ya. Kenapa kok saya membuat 2 form ya? Tadi kan yang atas tadi dia adalah form input ya. Ini kan form input nih, script-nya. Kemudian ada form lagi. Nah, ini form untuk edit-nya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya satu. Ini saja. Kalau dalam form edit, pastikan teman-teman ya, pastikan ini ada sebuah nilai inputan yang nanti digunakan untuk memanggil ID-nya ini. Ada ID yang tersimpan.
ya, ada ed yang tersimpan. Ini ya, pastikan harus ada ini. Yang di hidden. Sama seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi kalau diupdate, kemudian nanti yang diupdate yang berdasarkan apa? Berdasarkan edit soalnya. Kalau nanti nggak ada ini ya, berdasarkan nggak ada edit soalnya, nanti dia proses update-nya tidak berhasil ya, karena yang mau diedit yang mana. Nah itu perintahnya kan tidak jelas kan, ada banyak record ya. Nah, kemudian yang diedit yang mana? Nah, di dalam script-nya tidak menemukan, ya, nanti akan terjadi tidak ada perubahan nanti ya. Nah, ini sama ya, script-nya sama dengan yang create tadi, cuma yang membedakan apa? Yang membedakan tidak ada form untuk lampirannya, gambarnya. Ya, ini ya, form yang ini, modal yang maksudnya modal ya, modal yang ini, modal yang ini itu, nah ini yang ini, hasilnya harus seperti ini. Diganti A, jangan diganti jawabannya ternyata B, ya. Update gambarnya kan nanti ada lagi. Ya nanti untuk form untuk update gambarnya ada lagi. Saya tahu yang mana ya. Nah, ini untuk modal form untuk apa namanya? Edit soalnya. Nah, kemudian akan ada form lagi yang digunakan untuk melakukan update lampiran gambarnya. Nah, ini untuk update lampiran gambarnya ini ya. Kenapa kok saya harus membuatkan form? Karena nanti di dalam gambarnya itu ada ID-nya, jadi saya memanggil sebuah form di mana nanti ada ID yang tersimpan, yang input name ID soal. Jadi nanti yang diedit itu yang gambar yang mempunyai ID ini, seperti itu. Jadi di sini saya ada form, cuman formnya tidak nampak, saya hidden ini. Cuman yang muncul hanya ini aja, tipenya yang file aja, yang tipe teksnya ini saya hidden. Ya. Makanya waktu saya klik gini, formnya keluar, tapi ID-nya tidak ada. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu nanti seperti ini, misalkan kalau ID-nya tidak disimpan ya, tidak di hidden ya, nanti seperti ini. Nah, ya. Nanti akan keluar, dia itu gambarnya ID-nya apa? Hidden ya. Nah ini kalau misalkan tidak saya hidden itu nanti seperti ini, akan keluar seperti ini. Nah ini ID-nya ini, ID soalnya ini, ID soalnya. Nah, ini ya. Dan ini kok kenapa saya mau ID soalnya membuat seperti ini? Nah, karena waktu saya nanti akan digunakan untuk menampilkan soal yang melalui mahasiswa, ya melalui apa namanya tampilannya mahasiswa melakukan ujian, karena nanti ini akan muncul, makanya saya enkripsi di sini. Sebenarnya bisa ya teman-teman mengenkripsi pada bagian URL-nya juga bisa. Ya teman-teman bisa pelajari pada filter yang encryption. Nah, saya kemarin ini kebetulan memang saya enkripsi di bagian edit soalnya. Jadi nanti kalau misalkan soalnya apa ya, nanti sini akan muncul dulu. Akan muncul misalkan kalau kadang kan menemukan ada /1 atau /2, /3. Nah, kalau tidak dienkripsi kan orang lain nanti bisa masuk tanpa melalui halaman apa namanya ya, melalui halaman tab-nya bisa langsung ke URL-nya, misalkan 4 enter langsungan, 5 enter, langsung datanya keluar kayak gitu ya. Kalau udah dienkripsi kan mereka nggak bisa mengutak-atik ya. Nah, ini bisa hidden lagi, simpan lagi biar tidak terlihat, jadi biar tampak itu ya. Nah ini untuk yang formnya tadi. Nah, ini untuk yang formnya update
gambar, modal form untuk update gambarnya. Nah, nanti di sini teman-teman akan menemukan on click kayak gini ya. On click update gambarnya, berarti nanti akan diarahkan ke JavaScript yang nama fungsinya ini update gambarnya. Kemudian pada bagian ini ya teman-teman akan menemukan ini on click save. Nah, berarti dia akan diarahkan ke function save pada JavaScript-nya. Itu sama updatean soal itu ya. Nanti mana ya? Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ini sama seperti saya jelaskan kemarin, kalau on click update gambarnya, dia akan diarahkan ke function yang update gambarnya. Nah, akan diarahkan di sini. Dia akan menjalankan perintah yang ini. Ya. Ini semuanya scriptnya sebenarnya semuanya sama ya, sama kayak kemarin, kayak prod yang di prodi yang di fakultas sama. Cuman bedanya kalau kita menambahkan lampiran ya pastikan ini ada ini. Jadi memang tipenya ini multipath form data ini. Tambahkan ini. Yang beda kan ini menambahkan data ini. Ini nama formnya nih form update gambar, form update gambar. Nah, datanya ini nama formnya. Update gambar. Jadi update gambar ini formnya nih. Nama formnya nah ini. Seperti itu ya. Ini teman-teman mungkin ini nanti tidak akan saya share secara keseluruhan, ya skripnya tidak akan saya share karena nanti kan masih menunggu keputusan teman-teman semua untuk UASnya mau sampai mana ya. Kemudian nanti dari function-function ini mau saya jelaskan itu sebenarnya sama kayak kemarin ya, kayak kemarin nah ini function save. Jadi dia kalau dia on click save ya, kemudian kan akan diarahkan ke sini. Dari sini nanti dia akan memanggil controller soal dengan nama metode ajak add. Nah, dia berada di soal, kemudian ajak add. Mana ya? Ajak add. Nah ini seperti itu ya. Oke, mungkin untuk beberapa script ini ya, script ini kan sebenarnya sama teman-teman ya kayak yang kemarin. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Sama ini. Nanti di sini sudah saya kasih keterangan kok ya. Ada soal hapus, berarti ini sebenarnya untuk menghapus soalnya. Ya. Untuk menyimpan nilai update dari form. Nah ini semuanya sudah saya jelaskan. Sudah ada judulnya, captionnya. Ini kan sama, ini sebenarnya sama nih. Ya, kemarin sama. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, Mas Adwi. Mas Prayogio, mau nanya apa? Yang tugas kedua kemarin, saya bisa presentasi nggak, Pak? Nah, kemarin ada. Kemarin siapa ya yang saya tunggu malah nggak nongol, yang saya tunggu tapi sudah masuk tapi nggak presentasi siapa ya? Ada nggak? Ini Mas Priyogi. Jadi maaf sekali ya, ini saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Ada beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang WA saya, memang sengaja nggak saya balas juga ya, takutnya kan, bukan takutnya sih, saya kan juga enak sama teman-teman yang sudah presentasi di awal ya, sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian presentasi tepat waktu. Nah itu loh, saya tidak istilahnya tidak mau mengecewakan teman-teman yang sudah prestasi sebelumnya. Kalau saya memberikan kesempatan ke mahasiswa yang lain, misalkan ke Mas Prayogi, mungkin ada beberapa yang WA saya. Nah, nanti kan, tahu gitu, Mbok, saya presentasi sekarang aja nggak keburu-buru ngerjainnya. Nah, seperti itu Mas Prayogi ya. Iya, Pak. Jadi maaf ya Mas Prayogi ya. Iya, Pak. Apa, Pak? Oke, ada pertanyaan yang lain?
Nggak ada ya. Jadi intinya script yang ada di sini ya, script untuk di bagian formnya ini sama seperti yang saya jelaskan yang pada materi sebelumnya. Intinya sama. Jadi dari perintah URL-nya ini dia ngambil dari counter apa, kemudian memanggil nama metodenya, nah kemudian akan dijalankan pada bagian controllernya. Nah seperti itu. Nah, sama ya kayak gini tadi. Sama halnya dengan yang ini. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi karena juga sebenarnya sama kayak kemarin, sama, nggak ada perubahan. Intinya kalau teman-teman sudah mengerjakan yang kemarin, pasti mengerjakan ini bisa, ya bisa. Yang cuma membedakannya mungkin yang teman-teman bingung itu, jadi ini opsi saja ya. Untuk gambarnya teman-teman boleh menyisipkan langsung, ya boleh menyisipkan langsung tanpa membuatkan tabel tambahan, ya nanti kalau misalkan bingung. Tapi kalau bisa dengan membuatkan tabel tambahan lagi, ya nggak apa-apa. Berarti sama dengan yang saya ajarkan. Itu juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Tidak perlu dimasukkan di tabel tampilan sementara. Tapi nanti langsung ikut disimpan bareng langsung dengan yang di form script-nya. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ya, itu opsi saja. Oke, ini sama ya. Ya, untuk hapus CD-nya sama, dan nanti kalau kita klik hapus ya, tombol hapus nanti akan diarahkan di function hapus. Nah, dihapus berdasarkan apa di soalnya. Nah, kemudian nanti pada URL-nya dia akan diarahkan di counter soal ya. Terus nama metodenya ajak delete. Nah, ajak delete nanti berarti kan kita akan kembali lagi ke counter-nya ya, ke counter yang ajak delete. Kita untuk menghapus record. Oke, nah, ini reload tabel itu berarti tabelnya di-load ulang ya supaya nanti apa? Jadi kalau ini prosesnya berhasil, kemudian akan dijalankan reload tabel. Jadi tabelnya akan di-load ulang. Jadi tabel, jadi record yang sudah dihapus nanti kan tabelnya akan otomatis ke reload lagi tuh. Nah nanti yang record kehapus apa yang dihapus nanti otomatis kan akan hilang seperti itu. Menampilkan isi tabel yang baru. Ini ya, sama ya teman-teman ya. Ini untuk nah ini mungkin kalau teman-teman ini proses untuk melakukan update sama kayak tadi ya. Update-nya cuman beda, yang bedanya kan update gambar. Update gambar ya. Nih. Oke. Saya ini sama hapus gambar. Nanti di dalam hapus gambar teman-teman selain menghapus recordnya juga harus menghapus lampirannya. Ya, harus menghapus lampirannya. Ini sama, ini untuk menampilkan form untuk menampilkan apa namanya update gambar itu ini. Menampilkan isinya. Nah, kalau di dalam edit biasa itu yang ini. Nah, ini sama dengan hampir sama dengan ini. Hampir sama. Ini sama, hampir sama. Oke. Kemudian sama ya scriptnya, nggak usah saya jelaskan ya. Intinya kan inti pokoknya kan pada bagian ini. Nanti pada bagian controllernya akan sedikit saya jelaskan. Ini sama, ini form-formnya kan sama sebenarnya, saya copy paste saja. Nah, kemudian kita masuk ke controller ya. Biasa kan nanti di dalam controller kita buatkan dulu nama kelasnya, nama metodenya, indeksnya untuk halaman tampilan awalnya. Nah, ini kan menggunakan form soal tadi yang sudah kita bahas barusan tadi ya. Kemudian untuk pada bagian construct-nya kan dibuatkan sebuah kondisi. Jadi yang bisa login di sini hanya asisten saja. Ya, hanya asisten saja. Atau nanti ada level yang lain. Ya, mungkin ada level yang lain juga, misalkan admin. Tapi kan kita nggak sampai di situ. Oke, pada bagian sini ini sama ya teman-teman ya untuk menampilkannya ya, menampilkan di bagian controllernya ini menampilkan data tabelnya, isinya ya maksudnya isinya tabelnya. Nah mungkin teman-teman bacanya agak ruwet ya, nggak apa-apa ya, ruwet nggak apa-apa. Nanti teman-teman mungkin teman-teman nanti pada bagian ini mungkin agak ngetik sedikit ya karena yang ini akan sedikit sering berubah pada bagian modelnya ya. Pada model ini mesti akan berubah, kemudian pada bagian isi forage-nya ini dia juga akan berubah.
Boret sini sampai dengan sini. Ini sangat berubah. Kemudian pada bagian output nanti nama model-modelnya disesuaikan. Model soal. Ini sama penjelasannya kayak kemarin sama. Kemudian ini ya, ini script yang digunakan untuk menampilkan gambar sementara. Nah, gambarnya itu tadi disimpan di mana? Di ajak gambar di view yang ajak gambar tadi ya. Yang scriptnya yang kayak ini tadi. Mana ya? Ini scriptnya yang ini tadi. Yuk, isi ajak gambar ini. Nah, ini scriptnya ya. Ditampilkan di sini. Ini tadi kontrol untuk menampilkan kontrol yang digunakan untuk menampilkan gambarnya. Nah, disimpan di tabel lampiran sementara tadi. Ya. Terus ini di sini kan ada model soal, terus gambar sementara. Nah, itu tadi berarti kan kita memanggil sebuah nama model. Nama model yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini tadi. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan apa namanya? Mana ya? Teman-teman tidak menggunakan tabel sementara, jadi langsung tersimpan, jadi teman-teman tidak perlu membuat ini. Tiga seperti ini langsung dihapus, tidak perlu. Terus tidak perlu menggunakan ini juga. Perlu menggunakan ini dan tidak perlu menggunakan ini juga. Mana ya? Tadi ya. Tidak perlu menggunakan ini juga. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan yang tabel sementara, berarti tidak menggunakan ini, tidak menggunakan model yang bagian ini, nah, tidak perlu dibuat. Kemudian tidak perlu menggunakan ini, mana ya tadi ya, menampilkan gambar, nah, tidak perlu ini juga, ya tidak perlu ini. Oke. Terus tidak perlu ini juga berarti. Ini mana ya, satu lagi tidak perlu ini. Nah, ini tidak perlu ini juga. Kalau tidak menggunakan tabel sementara untuk menyimpan, dibuang. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Bapak mesti bingung masih, soalnya nggak praktek. Intinya kemarin juga bingung, tapi setelah praktek juga banyak yang bisa kemarin. Ya, lebih bagus dari presentasi tugas kedua. Ya, presentasi tugas ketiga kemarin itu lebih bagus dari tugas yang kedua. Nanti harapannya untuk presentasi UAS-nya, ya, saya usahakan untuk UAS semuanya untuk bisa melakukan presentasi ya. Karena untuk pengambilan nilainya, presensinya saya menggunakan presentasi. Jadi untuk melihat kemampuan teman-teman itu sampai di mana bisa memahaminya, ya. Oke, kemudian ini tadi udah ya, untuk menampilkan gambar lampirannya tadi. Dan kemudian ini skrip yang di sini, ini skripnya ini digunakan untuk menyimpan gambar. Gambar apa? Gambar yang sementara. Gambar sementara yang akan digunakan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tabel sementara. Nah, kemudian teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Pada bagian sini nanti untuk pengaturan ini, pengaturan gambarnya ini ya, untuk pengaturan lampirannya ini teman-teman mau menggunakan thumbnail atau enggak, atau rasionya mau dibuat seperti apa. Nah, itu semuanya pengaturannya ada ya kalau teman-teman menggunakan gambar. Ya. Nanti ada di bagian kode emitter. Nanti silakan teman-teman pelajari kode emitter jika ingin belajar lebih apa ya, ingin lebih expert lagi mana sih? Teman-teman ini pada bagian ini lampiran ini tertulisnya ini, nah teman-teman silakan pelajari di sini, nah semua ya ke bagian ini. Nih pengaturannya kan ada ini, ada semua di sini ya di user guide-nya ada.
teman-teman bisa pelajari di sini ya. Jika ingin membutuhkan apa istilahnya ya, pengetahuan yang lebih atau mungkin menggunakan library yang lagi, nah teman-teman bisa mempelajari di sini. Intinya apa yang tidak saya sampaikan pada pembelajaran ini, teman-teman bisa misalkan tidak sampaikan terus kemudian teman-teman mengalami kendala ya, teman-teman bisa mencari jawabannya di sini semuanya tentang CI. Di Userguide itu komplit ya, atau mungkin teman-teman nanti bisa mencari juga di apa ya, Stack Overflow ya kalau nggak salah itu ya, itu semua teman itu banyak itu tentang permasalahan PCI ada juga Stack Overflow itu kayak nggak salah ya. Jadi di sini nanti teman-teman harus memanggil library-nya dulu, kalau ini menggunakan lampiran. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa memanggil library-nya lewat yang file autoload-nya atau lewat sini. Library upload ini. Jadi bisa memanggilnya lewat autoload yang kemarin ya sering kita bahas pas awal-awal, atau bisa memanggilnya melalui sini. Bahkan yang kemarin itu yang sebelumnya itu juga bisa juga dipanggil lewat sini juga bisa sama. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan ya, ada upload path-nya. Jadi di sini file yang akan kita upload itu akan disimpan di mana? Di sini ada assets, image, lampiran. Nah, jadi nanti kita harus membuatkan sebuah folder dulu di dalam programnya kita, CI-nya kita. Kalau kita melihat mengacu pada bagian ini, berarti kita kan harus membuatkan sebuah folder dulu. Folder aset. Asetnya kan sudah kemarin. Ya. Kemudian kita membuat folder lagi namanya folder img. Kemudian di dalam folder img kita membuat folder lagi namanya lampiran. Nah, jadi nanti file yang akan kita upload, ini file yang akan kita upload nanti, dia akan tersimpan di folder image, ya, folder img, kemudian nama foldernya lampiran. Ini. Ya. Kemudian tipe file apa aja yang diizinkan. Nah, misalkan hanya JPEG, PNG, JPG, atau mungkin TIFF. Nah, itu nanti semuanya pengaturannya bisa lewat sini. Ya. Nah, ini ada enkripsi name-nya. Jadi otomatis gambar yang masuk terupload, dia akan otomatis terenkripsi, namanya akan berubah. Ya. Yang hasilnya kayak ini tadi. Yang kayak ini tadi. Nah, jadi filenya yang sudah masuk sini, ya saya klik. Nah, dia akan terenkripsi ini. Otomatis ya, otomatis. Ini. Hapus. Ya. Nah, nanti untuk pengaturan-pengaturan yang lain selain yang saya gunakan, teman-teman bisa pelajari di kode igniter. Ya, jangan lupa nanti kalau menggunakan image gambar, nanti image library-nya menggunakan GB2. Ini ya. Nanti untuk pengaturan-pengaturan yang lain silakan menyesuaikan teman ya. Ukuran maksimalnya berapa? Jangan lupa untuk library image slip-nya nanti juga dipanggil. Dari image slip-nya. Seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman perhatikan. Nah, jadi intinya proses simpan itu hanya sampai di sini saja. Ini ya, ini. Nah, ini cuma sampai sini. Proses ini cuma sampai di sini saja sebenarnya. Ya. Jadi terus yang bawah ini apa? Yang bawah ini hanya logika tambahan. Dan memasukkan datanya, nama filenya, ya, nama filenya ini ya namanya ini dimasukkan di dalam tabel
tabel lampiran gambar sementara. Ya. Nah, ini tadi kan untuk apa nama sesinya kan ini edi user ya, nanti kan diubah nanti sama edi mahasiswa ya. Nanti diubah, nanti saya ubahkan nggak apa-apa, nanti saya upload lah. Nanti disesuaikan. Jadi intinya proses upload itu hanya sampai di sini saja. Kita sampai di sini saja, udah sampai dengan reses ini udah. Ya. Terus ini untuk apa? Untuk apa? Jadi ini yang di sini hanya sebuah logika saja. Kalau gambarnya itu lebih dari satu, maka gambar yang sebelumnya ini akan dihapus. Ya, intinya seperti itu. Dihapus. Terus kemudian nama apa namanya? Namanya di dalam tabelnya nanti data id-nya yang ada di tabel juga sama akan dihapus. Ini seperti itu pada bagian if ini sampai dengan tutup kurung. Ya. Kemudian pada bagian ini gelar SS array ini ya. Jadi di sini nanti dengan mengambil nama ini nama gambarnya yang sudah dienkripsi ini ada ini ya. GBR file name ini, GBR file name. Ya, GBR file name ini. Nah, ini file name ini dia akan mengambil nama file yang ada di sini. Ini nama filenya sini ya. Nah, ini kemudian nanti datanya akan disimpan di tabel di tabel lampiran sementara. Ini yang ini 3 dolar SS sampai dengan bis db insert ini script digunakan untuk menyimpan nama gambarnya di tabel lampiran gambar sementara sampai sini. Ini sampai dari jumlah sampai dengan tutup kurung ini script yang digunakan untuk mencari gambarnya itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, kemudian diinputkan lagi gimana? Berarti nanti gambar yang sebelumnya akan replace, kehapus, ke delete ini. Nah, ini akan ke delete, akan ke replace. Ini unlink ya, ini unlink, aset, image, tampilan lah ini. Yang gambar sebelumnya akan dihapus, nama filenya juga akan dihapus. Nah, kalau ada, kalau enggak berarti ya sudah dia akan menjalankan di sini. Ya seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Ada yang tanyakan ya? Nggak ada Belum, ya? Pak. Oke, Belum. nggak apa-apa, mesti bingung juga. Nanti kalau sudah dipraktekin nanti tahu sendiri ya. Ya, Nah, Pak. ini untuk menyimpan gambarnya. Proses untuk menyimpan gambarnya. Nanti tinggal dimodifikasi aja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin menggabungkannya menjadi satu, di dalam form script ya nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi yang dibutuhkan yang mana ya? Yang dibutuhkan hanya ini saja. Ini dari atas ini, this load sampai dengan this image clip resize. Nah nanti ininya yang beda, Nanti yang ikut yang langsung dimasukkan di tabel soal. Itu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini yang digunakan untuk script ini digunakan untuk menghapus gambar. Ya. Jadi selain script yang digunakan untuk menghapus gambar yang diambil dari tabel ini lampirannya gambarnya juga dihapus. Ya. Jadi nanti silakan diperhatikan ya. Di sini kan ada hapus gambar sementara kemudian nama gambar. Ya. Ada nama gambar ini juga sama nanti nama gambar itu diambil dari mana? Berarti nanti teman-teman masuk lagi ke halaman view-nya, dicek pada bagian halaman view-nya nanti ya. Cari yang memanggil nama kontrol hapus gambar sementara. Nah, gambar sementara mana script ya? Nah ini ya. Ini scriptnya seperti ini. Hapus nama gambar itu diambil dari mana? Kembali lagi nanti pada bagian formnya
pada bagian kontrolnya tadi. Nah, tadi ya. PPT ya. Ini ya. Nah, ini berarti kan nanti, nah ini berarti yang dibaca nanti pada bagian gambar ajak yang form ajak apa tadi ya, yang ajak-ajak ini. Nah ini ajak gambar ini kan. Ini ada yang berdasarkan ini. Nah ini. Nah, hapus gambar, nama gambar. Nah ini diambil dari sini. Nilainya nama gambar ini. Nah, ini hapus. Ya, nilainya ini. Nilai nama gambar itu diambil dari sini. Ya, jadi nanti kalau teman-teman dulu ditelusuri, nah telusuri seperti itu. Nah, kalau sudah pada bagian metode sebelum selanjutnya digunakan ya, yang acak ini digunakan untuk menyimpan nilai inputan formnya, hanya form saja, ya. Nah, kemudian di dalam ini ada sebuah kondisi. Ada sebuah kondisi. Jadi kalau gambarnya ini nanti kosong, ya, nyari dulu gambarnya kosong nggak, ada gambar kosong nggak. Kalau ada gambarnya kosong, berarti nanti variabel gambarnya nanti 0. Tapi kalau dia tidak kosong, ya, kalau gambarnya tidak kosong, nanti apa namanya? Nama variabel gambarnya diambil dari ini, dari gambar nama gambar. Nah ini nanti ini kita memanggil apa namanya, memanggil nilai yang ada di tabel gambar sementara menggunakan dengan membuat metode terlebih dahulu ya, membuat metode terlebih dahulu. Metodenya ini model soal cari gambar sementara ini. Ya. Ini di soalnya kebetulan saya enkripsi, jadi di soal ini saya enkripsi berdasarkan ini kode user yang ada di sini. Jadi nanti pada edisi soal itu yang muncul pertama ya, itu nanti tahun, bulan, ya, kemudian tanggal, kemudian jam, menit, detik. Setelah itu saya enkripsi. Nah, masih apa? Nilainya seperti ini masih saya enkripsi lagi ya. Makanya bacanya jadi pusing nanti pada bagian enkripsinya kalau mau muter-muter dari URL-nya. Ya. Terus saya menambahkan lagi source di sini menggunakan kode user. Jadi gunanya hanya untuk apa sih? Gunanya hanya saya gunakan untuk melakukan sortir saja sebenarnya. Hanya tambahan saja saya ingin melakukan sortir. Jadi nanti soal diurutkan itu berdasarkan tanggal pembuatannya, menit pembuatan, waktu pembuatannya maksud saya ya. Pembuatannya ini. Urutkan berdasarkan ini. Nah, ini biasa ya, kayak kemarin ya. Nilainya diambil dari nilai pos, soalnya terus ini pilihan A ini diambil dari nilai pos pilihan A. Nah, seperti itu. Yang ada di complete ya, yang ada di complete-nya sama. Terus gambarnya isinya apa? Nah, isinya nanti diambil dari sini tadi. Dari yang if cari gambar sama dengan 0. Nah, ya. Kalau ada berarti dipanggil nama variabelnya. Nanti isinya menyesuaikan. Kalau misalkan kosong ya nanti isinya 0, tapi kalau nggak kosong ya isinya akan sesuai dengan nama gambar yang disimpan di tabel tampilan sementara. Ya. Satu soal kan diambil dari nilai input formnya, form tweetnya. Nah, kemudian datanya disimpan di sini pada bagian insert ini. Kemudian pada bagian bawahnya ya ini ada list ya bawah ini, list db where sama list db delete. Nah ini digunakan untuk menghapus isi ya maksud saya isi record yang sudah tersimpan di tabel lampiran sementara. Jadi lampiran yang sudah disimpan di tabel sementara itu kan sudah masuk proses add nih, simpan nih. Nah, berarti kan datanya sudah diambil di sini pada bagian ini kan datanya sudah dibaca kemudian diambil.
Nah, kalau sudah diambil, maka tabelnya akan kita kosongkan dengan ID tersebut, dengan kondisi ID yang ID mahasiswanya yang ID usernya itu sama dengan ini ID user data, ID mahasiswa. Ini belum saya ganti ya, nanti saya ganti, saya copy paste ulang. Kemudian lampirannya juga dihapus. Oh, ini lampirannya belum dihapus ini. Terusnya kan ada unlink ini ya. Unlink aset, image, lampiran, nama gambarnya. Nama gambarnya ini belum dihapus. Belum ada ya. Berarti saya ada yang tertinggal. Harus ada unlink juga. Unlink kalau bawahnya sini. Oh, maaf, sorry. Kenapa ini tidak dihapus? Karena ini kita meletakkannya di tempat yang sama ya. Tidak bisa, kita meletakkan di tempat yang sama. Jadi gambarnya juga tidak dipindah. Dia tetap di situ. Nih, ya. Dia gambarnya tetap di situ. Jadi makanya di sini tidak ada perintah unlink-nya. Ada bagian ini, add aset-nya ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Ya, mesti bingung, wes. Oke. Jadi di sini ajak delete ini ya, ajak delete ini kan digunakan untuk menghapus soal. Selain soal yang dihapus, berarti kan ada gambar yang dihapus juga. Nah, jadi di sini perintah ini unlink ini, aset model image lampiran ini, kemudian $lam gambarnya, ya, dia diambil dari model soal yang hapus lampiran, yang dihapus berdasarkan edisi soalnya. Jadi kan nanti akan kebaca nama gambarnya itu, nanti akan kebaca di sini. Nah, jadi nanti yang nama gambarnya ini, nama gambarnya yang disebutkan ini, yang berdasarkan kondisi ini di dalam lampiran image, lampiran ini otomatis juga akan dihapus nanti. Jadi di sini yang di sini lampiran itu mana ya? Nah, nanti yang di sini itu nanti dia juga akan dihapus. Ada yang akan dihapus, ada yang. Oke, ini sama ya perintahnya. Ini menghapus lampirannya, kalau yang ini menghapus recordnya. Nah, kemudian untuk ajak edit ini kan menghapus recordnya, record yang ada di tabel soal. Nah, kemudian untuk ajak update-nya ya. Nah, ini kan kemarin sama ya, intinya sama dengan proses yang prodi kemarin. Ini juga digunakan untuk melakukan update record tabel pada tabel soal. Yang pastinya dengan kondisi ya, yang diupdate yang kondisinya ini, yang edisi soalnya sama dengan nilai postnya ini. Jadi cuma sampai itu. Ini update file gambar sama kayak lagi. Ya, update file gambar. Jadi cuma bedanya ini kan update, kalau yang tadi kan lampiran. Tadi kan masih insert ini ya. Nah, ini hampir sama dengan yang ini. Cuman di sini kan tidak membutuhkan insert lagi. Tidak membutuhkan insert lagi. Jadi ini nanti yang bagian insertnya akan dihapus. Jadi hanya proses update-nya saja. Ya, pengaturannya sama dengan yang di atas tadi. Nah, yang ini hanya sebagai validasi saja, ya, validasi form inputnya. Hanya sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Belum, Pak. Nanti dicoba aja dulu. Oke, nanti silakan dicoba ya. Nanti untuk UAS-nya nanti akan saya coba kirimkan form, berupa form apa ya? Ini form apa ya? Form angket lah, angket untuk mahasiswa ini. UAS-nya mau sampai mana? Mau sampai sini saja atau nanti sampai dengan mahasiswa itu menampilkan, mahasiswa itu mendaftarkan ujian, kemudian mengikuti ujian sampai dengan tampil soalnya. Nah, mau sampai mana nanti terserah teman-teman semua ya. Nanti akan saya buatkan form, teman-teman bisa milih. Nanti yang paling banyak itu yang akan saya pilih.
Itu ya. Jadi, Baik, Pak. jadi nanti saya masih menunggu teman-teman yang kelas nanti malam yang ikut supaya nanti bisa tahu, supaya tidak ketinggalan. Kalau sudah kelas malam sudah ikut ya nanti baru akan saya sebarkan formnya mau sampai mana ya. Jadi untuk form yang ini, untuk materi yang ini yang saya tampilkan di e-learning, ada beberapa yang masih salah ya pada bagian penulisan yang sessionnya nanti mana ya? Ini ya, ada edi user ini ya, edi user ini ya. Ini kan harusnya edi mahasiswa ini. Ini belum, nanti akan saya kirim ulang ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur download, kalau menemukan yang isinya edi user, nanti diganti dengan edi mahasiswa. Karena kemarin kita sessionnya membuat, karena kemarin kita membuat sessionnya dengan nama edi mahasiswa. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada Ya, Pak. pertanyaan? Belum, nanti dicoba aja dulu, Pak. Oke, yang lain? Pak, pengen bertanya Pak. Apa? Ayo, Mas Leli. Ini kalau di akhir UAS nih Pak, proyek yang Ah, Bapak buat itu bisa di-share gak Pak buat pembelajaran gitu? Soalnya saya nggak tahu sih kalau belum paham gitu terkait dengan ajak gitu, pengen tahu sintaknya gitu. oke, nanti Ini saya Pak masih murni gitu, pakai bawaan CA gitu Pak, kayak validasinya gitu. ya nanti anu aja besok akan saya masukkan di, akan saya tambahkan ya, akan saya buatkan dulu, akan saya tambahkan, akan saya masukkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kita tidak ada pertemuan ya. Kalau misalkan benar ya, kalau misalkan nanti ujiannya hanya sampai dengan krut soal ya, krut soal dan lampiran. Nah, kalau sampai dengan itu, berarti kan otomatis saya akan tetap memberikan apa namanya materi yang harus saya sampaikan dengan sampai dengan mahasiswa mengikuti ujian dan menampilkan soal ujiannya ya. Nanti akan saya upload sampai dengan situ. Tapi nanti untuk yang ini gimana ya? Soalnya kan akan saya upload terpisah-terpisah saja ya, per controller saja ya. Apa ke GitHub aja Pak? Hah? Jangan GitHub GitHub kan. aja Pak. Nanti kan kalau sini kan biar teman-teman bisa mempelajari. Kan saya harus membuatkan dulu lagi. Jadi bukan benar-benar murni yang mini projectnya saya gitu loh ya. Jadi saya buatkan lagi yang hampir sama maksud saya. Sampai dengan mahasiswa ujian. Seperti itu. Itu ya. Itu aja Mas Eli ya. Oke Mas Siapa? Eli. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri ya. Jadi kalau misalkan nanti ujiannya hanya sampai dengan krut soal, silakan segera mulai dicicil, dicicil supaya nanti tidak keteteran karena ini emang skripnya agak panjang ya. Karena ini saya sengaja memberikan dalam bentuk JPEG supaya teman-teman itu kalau saya memberikan apa ya, kalau saya tidak memberikan materinya, nanti teman-teman mesti banyak yang bingung dan tidak tahu. Ya, lebih baik saya memberikannya dalam bentuk JPEG supaya teman-teman yang tidak tahu itu bisa diketik. Yang dong, yang tahu nanti bisa copy paste dari skrip yang sebelumnya, kemudian dimodifikasi, kemudian kekurangannya bisa mengambil yang materi yang saya sampaikan, kemudian diketik biar teman-teman tahu. Seperti itu ya. Maksud saya tidak memberikan dalam bentuk kayak yang kemarin. Saya memberikan kontrolernya ini, view-nya ini, modelnya ini. Nah, saya tidak memberikan itu supaya nanti teman-teman, karena nanti masuk mau dipakai UAS kok masuk saya berikan gondongan kan ya lucu loh ya. Kayak gitu ya. Oke, nggak ada ya? Dan nggak ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
perkuliahan pada pagi hari ini saya sudah siang ya. Pada siang hari ini saya akhiri. Sebelum kita akhiri, ya kita awali tadi belum berdoa ya. Tapi waktu mengakhiri kuliah dengan berdoa nggak apa-apa ya. Soalnya tadi juga lupa ya. Oke, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Dwiki mau ngomong apa? Yuk. Enggak, Pak. Oh, tak kira mau ngomong ya sudah. Berdoa katanya. Oh ya, guys. Nah ya, silakan teman-teman boleh meninggalkan roomnya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima. Sama-sama.